Hai semuanya, kenalin aku Maya, seorang ibu rumah tangga dan tinggal di Padang, Sumatera Barat. Salam kenal ya. Buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku, terima kasih banyak ya. Semoga Allah selalu membalas segala kebaikan teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Gimana nih budgetingnya teman-teman? Ini udah berada di penghujung Agustus ya. Dan sebelum memasuki week kelima di bulan Agustus, ini aku mau evaluasi dulu ya untuk budgeting di week keempat bulan Agustus ya teman-teman. Untuk evaluasinya sendiri, alhamdulillah ya minggu ini tuh ada tersisa beberapa kategori dan alhamdulillah juga itu ada peningkatan lah ya teman-teman dari minggu sebelumnya. Nah, untuk yang tersisa itu ada di bagian makan, itu ada sisanya sebesar 9.000 ya. Dan habisnya itu di 181.000 ya teman-teman. Untuk makan ini aku ada 5 orang dewasa ya, dan yang untuk suami aku itu palingan dia kerja dari pagi sampai malam itu makannya di luar ya teman-teman. Dan untuk makan di rumah itu palingan cuman malam aja pas pulang kerja. Kemudian untuk bahan-bahan atau bumbu atau mungkin bawang atau cabai segala macamnya itu semua dari suami aku ya. Jadi aku nggak beli lagi ya teman-teman. Yang hanya aku beli itu adalah di bagian protein hewani dan nabati. Setelah itu sayur juga. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau nanti ada suara berisik gitu karena di tempat aku itu lagi hujan ya. Nah ini kita lanjut ya. Terus yang tersisa itu juga ada groceries ya teman-teman, Rp1.000. Kemudian ada untuk gas dan galon tersisa 7.000 dan yang terakhir itu ada untuk uang pegangan itu sisanya 4.000. Nah ini aku keluarin dulu ya amplopnya, maksudnya uangnya aku keluarin dulu dari amplopnya. Ini amplop makan itu udah robek gitu ya teman-teman. Nanti aku bakalan ganti dengan amplop baru. Kayaknya itu nggak bisa dipakai lagi ya, udah rusak juga. Dan untungnya aku ada amplop serapnya juga. Nah untuk amplop itu lumayan lama juga ya tahannya itu. Aku mulai pakai amplop kayak gitu kalau nggak salah itu di bulan Juni apa Juli ya. Dan rusaknya di bulan Agustus sekarang ya teman-teman. Karena udah sering dipakai ya makanya kayak jadi robek kayak gitu. Mungkin ada juga nanti beberapa amplop yang bakalan aku ganti ya. Tapi nanti aja nunggu udah benar-benar nggak bisa dipakai lagi ya. Kayak amplop makan tadi itu nanti bakalan aku ganti. Nah ini dia sisa uangnya itu ada sekitaran 22.000 ya teman-teman. Nah untuk sisa uang ini nanti aku bakalan masukin ke saving challenge random aku ya yang di dompet keuangan itu yang warna biru. Nah sebelum itu aku masukin dulu nih uang receh di dalam kotak khusus uang koin ini. Jangan sepelekan uang receh ya teman-teman, banyak banget itu aku lihat di TV ya, nabung uang recehan itu selama 4 tahun bisa beli mobil, terus bisa beli rumah ya teman-teman. Jadi setiap ada uang receh jangan lupa ditabung ya. Nah ini aku masukin dulu untuk saving challenge random aku. Ini ada sekitaran 4.000-an itu ya kalau nggak salah. Berapa tadi aku masukin aku lupa. Ini aku masukin juga di slip selanjutnya 5.000. Kemudian lanjut ya aku juga masukinnya di 8.000 untuk slip berikutnya. Nah ini aku hampir goals ya teman-teman di saving challenge random ini. Nanti mungkin sebentar lagi aku bakalan unboxing juga. Nah dari uangnya itu aku ambilnya dari sisa uang belanja ya teman-teman. Kemudian dari sisa budgeting nanti juga aku masukin ke dalam saving challenge random uang itu ya. Kemudian kita lanjut ke budgeting aku di minggu kelima di bulan Agustus. Ini tuh sampai tanggal 4 September ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini ada juga mungkin yang seminggunya itu 10 hari, terus ada juga yang seminggunya itu 7 hari. Kayak emang seminggu itu pokoknya 7 hari gitu ya teman-teman. Ada juga mungkin yang mengikuti tanggal ya.
Kalau aku seminggu itu 7 hari. Nah, untuk budgeting aku kali ini itu di 550.000, dan untuk savingnya itu teman-teman nanti bisa di zoomin aja atau dipelankan aja ya teman-teman, soalnya di sini aku baru nyadar nggak terlalu kelihatan kali itunya tulisannya. Jadi next video nanti aku bakalan perbaiki lagi. Nah, untuk saving itu kan aku ada dana darurat, itu aku anggarin di 30.000. Kemudian untuk dana lebaran di 15.000 dan dana cadangan di 15.000. Jadi totalnya itu ada di 60.000. Kemudian lanjut ke kewajiban itu PDAM aku skip dulu ya teman-teman, karena memang udah aku bayarkan. Aku rencananya mau bikin lagi, maksudnya mau budgetkan lagi itu di bulan September nanti ya teman-teman. Kemudian untuk orang tua di 60.000. Lalu untuk pengeluaran rutin aku tiap minggunya itu ada beras. Nah, kenapa di sini beras nggak aku budgetkan? Karena alhamdulillah aku dapat beras dari tante aku di kampung ya teman-teman. Jadi itu lumayan banyak dan kemungkinan cukup lah sampai minggu berikutnya ya teman-teman, alhamdulillah. Makanya di sini aku banyak budgetnya yang aku tambahin ya dari kategori budgeting aku tiap minggunya. Itu kayak makan itu aku budgetkan 200.000, kemudian gas dan galon 50.000, groceries ini aku tambahin budgetnya menjadi 85.000. Kemudian lanjut untuk transportasi 15.000 dan untuk uang pegangan di 80.000. Nah, kenapa di sini tuh uang pegangan ini emang sengaja aku aku budgetkan di nominal besar karena aku ada beli skincare dan beli belanja online gitu ya teman-teman. Makanya di situ aku besarkan budgetnya. Nah, alhamdulillahnya ini udah dikasih suami ya uangnya itu tadi malam, jadi aku bisa nih masukin ke amplopnya masing-masing dan bisa seluruh amplopnya terisi ya teman-teman. Seperti biasa, ini aku selalu sisihkan di awal untuk tabungan ya atau saving, meskipun sedikit tapi nggak apa-apa asalkan konsisten ya teman-teman. Sebenarnya menabung ini sih fleksibel aja ya, karena memang cuma diri kita sendiri yang tahu berapa nominal uang yang bisa kita tabung. Kalau semisalkannya memang gaji kita pas-pasan ya teman-teman dan emang cukup buat kebutuhan, ya udah kita skip dulu untuk nabungnya. Yang paling penting itu sih menurut aku penuhi dulu kebutuhannya teman-teman, atau kalau teman-teman mau cari penghasilan tambahan juga boleh. Jangan dilihat dari nominalnya ya teman-teman, tapi tiru aja caranya, karena setiap kebutuhan orang itu pasti beda-beda ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman TikTok aku sering komentarin ya, emangnya 200.000 itu cukup seminggu untuk 5 orang dewasa? Kalau bagi aku itu alhamdulillah cukup ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Karena kenapa aku bilang cukup? Ya tadi karena suami aku itu dia dagang barang muda gitu, kayak cabai, bawang, kentang atau segala macamnya. Jadi aku lebih hemat di bagian itu ya teman-teman, dan nggak perlu juga beli bawang, beli cabai. Jadi tinggal minta aja sama suami. Makanya aku itu cukup ya teman-teman, alhamdulillah cukup. Nah, ini aku masukin dulu ya uangnya. Itu kan ada nominal uang yang emang belum aku tukarin di nominal yang yang kecil ya teman-teman. Maksudnya di nominal yang recehan itu ada sebagian yang belum aku tukarin, tapi nggak apa-apa, nanti aku gabungin aja di dua kategori. Nah, kayak ini nih, kayak groceries dan transport, itu kan transport 15, groceries 85. Nah, ini aku masukin aja ya, nanti aku pindahin uangnya ke transport kalau aku udah belanja groceries. Nah, banyak teman-teman yang nanyain groceries itu apa? Groceries itu adalah belanja bulanan ya teman-teman. Boleh belanjanya 1 bulan sekali, boleh juga 1 minggu sekali. Kalau aku karena gaji suami aku mingguan, jadi aku belanjanya 1 minggu sekali ya teman-teman.
Untuk belanjanya sendiri itu aku biasanya belanja di kedai biasa aja ya, jarang banget pergi ke swalayan ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau nanti pergi ke swalayan itu pasti banyak aja godaan ya teman-teman, banyak promo lah, kemudian banyak beragam macam jajanan, apalagi aku tipikal orang yang suka jajan ya, jadi nanti ada aja yang keambil gitu. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam mengelola keuangan. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.